Mari kita mulai prakteknya. Pertama-tama kita klik sampel dari batang atau akar tumbuhan matahari maupun tumbuhan jagung. Lalu, klik dan seret slide sampel batang atau akar yang telah disiapkan dan letakkan di atas bagian mikroskop majemuk. Kemudian, klik pada bagian mata mikroskop majemuk untuk melihat bagian transversal sampel. Lalu, setelah struktur batang atau akar tumbuhan matahari dan jagung terlihat, bisa kita zoom sampai 40 kali. Kita dapat memindahkan slide untuk mengamati bagian sampel dengan mengklik panah arah penyesuaian slide. Setelah itu, kita ulang eksperimen sampai selesai.
Tabel data hasil pengamatan. Struktur anatomi. Yang pertama, batang bunga matahari. Gambarnya dapat dilihat pada keterangan bagian. Pertama, epidermis. Epidermis berperan sebagai pelindung jaringan dalam. Kedua, velogen atau gabus, berfungsi menggantikan peran epidermis. Ketiga, parenkim, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Keempat, kolenkim, berfungsi sebagai jaringan penyokong atau penguat. Kelima, phloeterma, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, batang jagung. Gambarnya dapat dilihat pada keterangan bagian berkas pembuluh. Pertama, protoxilem. Pertama kali terbentuk. Yang kedua, metaxilem terbentuk setelah protoxilem. Yang ketiga, phloem mendistribusikan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh bagian tanaman. Keempat, bundle seed melindungi berkas pembuluh. Yang terakhir, tracheit berfungsi sebagai untuk penopang dan penghantar air. Yang ketiga, akar bunga matahari. Keterangan bagian. Pertama, endodermis. Endodermis mencegah keluarnya air dari stele ke korteks. Kedua, xilem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Ketiga, phloem mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan bunga matahari. Yang keempat, korteks. Korteks berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang terakhir, perisikel. Perisikel berfungsi untuk menghasilkan akar lateral. Yang keempat, akar jagung. Gambarnya dapat dilihat pada keterangan bagian. Yang pertama, endodermis. Endodermis mencegah keluarnya air dari stele ke korteks. Yang kedua, xilem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Yang ketiga, phloem. Phloem mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan jagung. Yang keempat, korteks. Korteks berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang terakhir, perisikel, berfungsi untuk menghasilkan akar lateral. Permasalahan yang harus Anda jawab berdasarkan data hasil percobaan. A. Berdasarkan hasil pengamatan, apakah perbedaan struktur anatomi antara batang bunga matahari dan batang jagung? Struktur anatomi batang bunga matahari terdiri dari epidermis, korteks, dan stele. Di dalam epidermis terdapat selaput sel, kutikula, dan stomata. Di dalam korteks terdapat parenkim yang mengandung kloroplast. Ruang sel nyata berkembang sebagai airenkim. Perifer tersusun oleh kolenkim. Rumputan dikuatkan oleh sclerenkim. Di dalam stele terdapat pengangkut empulur kambium jari-jari empulur. Sedangkan struktur anatomi batang jagung terdiri dari epidermis, jaringan klerenkim, parenkim, liksem, phloem, berkas pembuluh. Partikel gel pada akar jagung terdiri dari lapisan sel yang berdinding tebal, sedangkan untuk partikel pada akar bunga hanya memiliki satu lapis sel saja. Untuk akar jagung memiliki empulur sehingga menjadi pusat akar, sedangkan akar bunga matahari tidak memiliki empulur dan untuk akar jagung tidak memiliki kambium, sedangkan akar bunga matahari memiliki kambium. Nah, teman-teman, jadi apakah kesimpulan dari hasil percobaan tersebut? Intinya, tumbuhan disusun dari berbagai macam jaringan, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan dewasa contohnya seperti epidermis, penyokong atau kolenkim, sklerenkim,
pengangkut, contohnya seperti xilem atau phloem, cambium, gabus, dan type facies dari batang tanaman jagung, yaitu kolateral tertutup karena banyak jaringan yang tidak tampak, tutup oleh facies yang menyebar, sedangkan type facies dari akar tanaman bunga matahari, yaitu kolateral terbuka karena semua jaringannya tampak. Sekian uji lab dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.